Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Pada kesempatan saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Hereditas dan Lingkungan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Elina Lestarianti MPD, dan yang saya sayangi yaitu anggota kelompok 6, 1 Fadia Pertiwi Dalimunte, Fika Hayatul Mu'afirah, dan Setianing Rahayu. Pertama-tama, apakah Anda tahu tentang hereditas? Hereditas adalah pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Menurut Witherington, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Faktor hereditas ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman. Selanjutnya yaitu penurunan sifat-sifat dalam hereditas. Penurunan sifat-sifat hereditas itu terbagi menjadi 4. 1. Reproduksi. 2. Konformitas atau keseragaman. 3. Variasi. Dan keempat adalah regresi filial. 1. Reproduksi. Reproduksi itu penurunan sifat-sifatnya itu hanya berlangsung melalui sel benih. Dan kedua yaitu konformitas atau keseragaman, yaitu proses penurunannya proses penurunan sifatnya itu akan mengikuti spesies sebelumnya. Ketiga yaitu variasi, yaitu setiap keturunan itu akan beraneka atau bervariasi. Antara kakak dan adik itu mungkin akan berlainan sifatnya, dikarenakan jumlah gen-gen di dalam setiap kromosom itu sangat banyak. Maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan itu akan menghasilkan yang banyak pula. Dan yang keempat yaitu regresi filial. Regresi filial yaitu penurunan sifatnya yaitu cenderung ke arah rata-rata. Selanjutnya yaitu hereditas itu terdapat berbagai faktor, yaitu 1. Bentuk tubuh dan warna kulit. 2. Sifat-sifat. 3. Inteligensi. 4. Yaitu bakat. Dan yang terakhir yaitu penyakit. Sekarang memasuki materi lingkungan. Apakah Anda tahu yang dimaksud lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar atau di dalam individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala material dan stimulasi dalam dan di luar diri individu. Lingkungan itu sangat berperan penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, yaitu sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul, juga bermain sehari-hari, dan keadaan sekitar dengan iklimnya, flora, dan faunanya. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak itu ada 5. 1. Keluarga. 2. Sekolah. 3. Teman sebaya. 4. Masyarakat. Dan 5. Yaitu keadaan alam sekitar. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang paling penting dan merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak-anak. Maka dari itu harus ditanamkan sifat-sifat yang baik. Keluarga tempat anak diasuh dan dibesarkan sehingga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Dan lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sekolah.
Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Sekolah juga merupakan tempat untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Dan yang ketiga yaitu teman sebaya. Teman sebaya itu merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam membuat perkembangan dan pertumbuhan anak. Kelompok teman sebaya juga mempunyai peranan yang cukup penting terutama pada saat terjadi perubahan dalam struktur masyarakat. Dan yang keempat yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah wadah dan pendidikan medan kehidupan manusia yang majemuk. Anak-anak dengan karakteristik yang suka meniru itu sangat mudah sekali untuk terpengaruh di lingkungan masyarakat. Sebagai orang tua, kita seharusnya menempatkan anak pada lingkungan yang baik agar anak itu terbawa pengaruh-pengaruh yang baik. Dan yang kelima yaitu lingkungan keadaan alam sekitar. Tempat tinggal anak itu berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tempat tinggal anak itu sangat berbeda-beda, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Keadaan alam itu yang berbeda itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir dan kejiwaan anak. Ada dua kategori ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap anak, yaitu ciri-ciri dan sifat yang menetap atau permanent state, dan kedua yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat yang dapat berubah atau temporal state. Permanent state yaitu seperti kecerdasan, inteligensi, dan bakat, sedangkan temporal state merupakan yang bisa berubah seperti besar badan, tinggi badan, sikap tubuh, kebiasaan, minat, ketekunan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sikap guru terhadap perbedaan perilaku anak sebagai akibat adanya pengaruh hereditas dan lingkungan. Kenapa saya mengambil sikap guru? Karena ini itu sesuai dengan keadaan kita sekarang, yaitu sikap guru terhadap perbedaan perilaku anak sebagai akibat adanya pengaruh hereditas dan lingkungan, yaitu harus dibutuhkan dengan guru yang profesional. Guru yang profesional itu sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah, karena guru merupakan orang tua yang kedua bagi siswa. Dengan guru, siswa itu akan mendapatkan pelajaran dan ilmu, sehingga siswa itu bisa termotivasi untuk menjadi orang yang berhasil dan tertarik dengan proses belajar mengajar di sekolah. Sebaliknya, apabila guru yang mengajar siswa tidak memiliki kemampuan profesional, maka akan berdampak negatif dengan minat belajarnya dan cenderung siswa akan bermalas-malasan. Selanjutnya yaitu persyaratan menjadi guru yang baik dan profesional. 1. Itu harus memiliki kualitas dengan sejumlah persyaratan yang memadai. Kedua, yaitu memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Ketiga, memiliki kemampuan komunikasi dengan baik dengan anak didiknya. Keempat, memiliki jiwa kreatif dan produktif. Kelima, yaitu mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Selanjutnya yaitu guru profesional menurut Dian Maya Sofiana, yaitu 1. Memiliki keahlian yang baik, kedua memiliki mental yang sehat, ketiga yaitu berbadan sehat, keempat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, kelima yaitu guru adalah manusia berjiwa Pancasila, keenam guru adalah seorang warga negara yang baik.
Jadi sekarang kita tahu bahwa guru profesional itu sangat erat kaitannya untuk meningkatkan minat belajar pada siswa, di mana guru merupakan fasilitator sekaligus mendidik siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa sehingga memperoleh prestasi yang memuaskan. Tanpa adanya guru yang profesional, maka siswa akan mengalami kendala dalam meningkatkan minat dalam belajarnya dan otomatis prestasi belajar juga akan menurun. Jadi guru ini itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Demikianlah presentasi saya di kesempatan ini. Semoga apa yang saya katakan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.